Baiklah, sampai dengan video terakhir kita sudah bahas, sudah turunkan fungsi grand partisi untuk tiga sistem yang kita miliki di alam. Yang pertama adalah untuk assembly grand canonic semi klasik. Yang kedua adalah assembly grand canonic boson, dan yang terakhir adalah assembly grand canonic fermion. Nah, dari tiga fungsi partisi yang sudah diturunkan tersebut, maka kita siap untuk menentukan persamaan-persamaan keadaan dari assembly-assembly tersebut. Jadi ketika kita menyelesaikan persoalan statistik, langkah pertama harus dilakukan adalah identifikasi dulu assembly yang kita miliki itu apa. Identifikasi dulu. Yang pertama yang perlu diidentifikasi adalah jenis assembly-nya. Kemudian setelah kita identifikasi jenis assembly-nya, maka kita bisa menerapkan fungsi partisi mana yang akan kita terapkan untuk menurunkan persamaan-persamaan termodinamika untuk assembly tersebut. Nah, kita sudah turunkan juga untuk grand partisi, menjadi jelas bahwa fungsi grand partisi bisa didapatkan dari tingkat-tingkat energi partikel. Jadi kita tetap akan berangkat dari satu partikel, mencari tingkat energinya untuk menentukan fungsi grand partisi tersebut. Nah, dari fungsi grand partisi kita lakukan sejumlah langkah matematika yang cukup sederhana. Kita sampai kepada persamaan-persamaan termodinamika yang kita inginkan. Nah, setelah persamaan termodinamika kita peroleh, maka kita bisa membanding dengan eksperimen apakah asumsi dasar yang kita gunakan dalam memprediksi interaksi antar partikel di dalam assembly tersebut benar atau tidak. Jadi ringkasnya yang kita sudah dapatkan untuk tiga jenis assembly kita adalah assembly grand canonic untuk partikel semi klasik. Untuk semi klasik kita dapatkan bahwa fungsi grand partisi adalah eksponen dari CZ atau sama dengan eksponen C itu adalah E pangkat mu per KT Z. Ini adalah fungsi partisi partikel. Jadi sangat mudah, fungsi grand partisi untuk semi klasik itu kita peroleh dengan mencari dulu fungsi partisi satu partikel, lalu eksponen dari fungsi partisi tersebut dikali dengan ini, kita dapatkan fungsi partisi grand partisi untuk assembly semi klasik. Untuk boson kita sudah dapatkan bahwa fungsi grand partisi boson sama dengan sigma Z 1 dibagi 1 minus eksponen minus J minus mu per KT. Ini adalah fungsi grand partisi boson. Yang kita hitung ini adalah energi partikel. Jadi kita mulai dari mencari energi partikel. Setelah kita dapat semua energi partikel, kalau partikel itu adalah partikel kuantum, kita cari persamaan Schrödinger, selesaikan persamaan Schrödinger, maka kita dapat energi eigen. Nah, energi eigen itu kita masuk di sini, sehingga kita dapatkan fungsi grand partisi adalah perkalian untuk 1/1 minus ini untuk semua energi-energi yang mungkin, atau untuk semua keadaan mungkin. Untuk fermion, kita dapatkan J fermion sama dengan J itu miriam boson, tapi ini adalah 1 ditambah eksponen minus J minus mu per KT. Jadi ini adalah persamaan grand partisi untuk fermion, boson, dan untuk gas semi klasik. Lalu apa guna persamaan fungsi partisi ini? Nah, kita sudah bahas dari fungsi grand partisi kita akan mendapatkan persamaan keadaan. Yaitu apa? Kita dapatkan persamaan keadaan bahwa PV dibagi KT sama dengan ln JG. Ini juga sama, PV dibagi KT sama dengan ln J dari boson, PV bagi KT sama dengan ln JG. Jadi yang selama ini kita bahas untuk gas ideal bahwa PV per KT sama dengan N, ternyata rumus itu sama juga kalau khusus untuk gas ideal.
kita dapatkan ini adalah N. Jadi PV per KT adalah N, atau PV sebenarnya NKT. Tetapi untuk gas lain, untuk gas boson, gas fermion, kita mendapatkan persamaan yang sangat serupa dengan gas ideal, tapi sebagai N itu adalah ln Jg. Jadi persamaan mirip dengan gas ideal semua, baik fermion maupun boson, hanya jumlah partikel pada gas ideal ini adalah jumlah partikel, pada fermion atau boson adalah ln dari grand partisi. Jadi betapa pentingnya mencari fungsi grand partisi. Ketika kita dapat fungsi grand partisi, maka logaritma dari grand partisi itu adalah PV per KT, baik untuk fermion maupun untuk boson maupun untuk gas klasik. Jadi statistik adalah fungsi partisi. Menyelesaikan persoalan statistik adalah mencari fungsi partisi. Dan kita sudah diberi sejumlah rumus yang cukup mudah, walaupun dengan perjalanan panjang dalam menurunkan rumus itu, tapi kita sampai kepada bentuk akhir fungsi grand partisi itu bentuknya cukup mudah. Kita menghitung fungsi grand partisi hanya dari menghitung energi satu partikel. Untuk semi klasik, energi satu partikel kita hitung, lalu kita bentuk fungsi partisi satu partikel, lalu kita eksponensialkan, maka kita dapat fungsi grand partisi. Untuk gas boson, kita hitung energi untuk satu partikel boson, energi yang dimiliki partikel boson, lalu kita bentuk ini, kita perkalikan, dapat fungsi partisi. Untuk fermion juga sama. Jadi baik boson maupun fermion, kita tidak perlu mencari fungsi partisi satu partikel, tapi dari energi partikel kita langsung mencari fungsi grand partisi. Tetapi untuk semi klasik, kita mulai dari energi partikel, kita cari fungsi partisi partikel, baru kita menentukan fungsi grand partisi. Kemudian kalau kita lihat ini, kalau kita pakai persamaan ini, maka untuk gas semi klasik itu akan menjadi PV dibagi KT itu akan menjadi sigma Z. Untuk boson, kalau kita logaritmakan itu, maka PV dibagi KT sama dengan min. Ini menjadi jumlah, ini adalah ln 1 minus eksponen minus EJ minus mu per KT. Jadi ini adalah persamaan keadaan boson. Nah, untuk fermion, kalau ini kita hitung, maka persamaan keadaan fermion adalah PV per KT, sama dengan ini menjadi J, ln 1 ditambah eksponen minus EJ minus mu per KT. Ini adalah persamaan keadaan untuk semi klasik, untuk boson dan fermion. Nah, persamaan inilah yang nanti akan kita pakai untuk mencari besaran makroskopi, besaran termodinamika, boson maupun fermion maupun gas klasik. Kita akan pakai khususnya untuk fermion nanti bagaimana dari persamaan ini kita bisa menjelaskan terbentuknya akhir dari proses hidupnya sebuah bintang. Jadi misalnya matahari kita ketika bahan bakar hidrogen untuk membentuk reaksi fusi nuklir habis, maka matahari kita itu akan berakhir dalam bentuk apa? Karena akhir hidup satu bintang bisa berbentuk bintang KT putih, bisa berbentuk bintang neutron. Nah, matahari kita itu akan berakhir sebagai bintang neutron atau bintang KT putih. Nah, kita bisa pakai sini. Kita akan memandang bahwa bintang itu adalah assembly grand kanonik dari fermion. Jadi grand kanonik fermion, lalu fungsi partisi fermion kita cari, lalu kita cari kondisi kesetimbangan akhir ketika hidrogen dari matahari itu habis. Untuk boson juga kita akan jelaskan bagaimana perubahan kapasitas kalor logam, karena logam itu dipandang sebagai getaran atom di dalam kristal itu adalah fonon, fonon adalah boson. Jadi menjelaskan kapasitas kalor dari logam atau kristal itu berarti menjelaskan assembly boson. Kemudian ini untuk gas, juga kita pahami bahwa kalau gas untuk partikel, untuk atom atau molekul ukuran besar, kita bisa menggunakan konsep gas klasik. Sehingga perhitungan besaran makroskopinya itu dimulai dari fungsi grand partisi semi klasik. Jadi nanti akan kita pada mulai video berikutnya kita akan coba bahas beberapa contoh aplikasi dari grand kanonik fungsi partisi
untuk menjelaskan fenomena-fenomena termodinamika di sekitar kita, mulai dari hal-hal kecil yang terkait dengan benda-benda sekitar, energi, kapasitas kalor, entropi, sampai dengan masalah-masalah besar di alam semesta, bagaimana akhir dari sebuah bintang, lalu bagaimana pancaran gelombang bintang, bagaimana hubungan antara warna bintang dengan suhu bintang, dan sebagainya. Jadi rumus yang kelihatannya mungkin seperti fisika tanpa makna, tapi rumus inilah yang mengubah pengetahuan dunia, yang mengubah cara pandang kita tentang alam semesta, yang mengubah cara kita melihat benda-benda yang ada di alam semesta, termasuk bintang-bintang, evolusinya akan berakhir kemana. Termasuk rumus-rumus ini juga kita pakai dalam merancang suatu alat-alat teknologi. Material mana yang harus kita pakai yang di dalam teknologi tertentu, sifat apa harus kita pakai, maka kita bisa menggunakan konsep-konsep ini. Karena pada akhirnya sifat material apapun itu bergantung pada kelakuan partikel-partikel penyusun material. Kelakuan atom, kelakuan elektron, dan sebagainya, itu akan menentukan sifat makroskopik material. Nah, untuk menjembatani kelakuan mikroskopik dengan sifat makroskopik, statistiklah alatnya. Jadi statistik itu adalah alat. Nah, kalau kita paham bagaimana hubungan antara kelakuan mikroskopik dengan sifat makroskopik, maka kita bisa mendesain material dengan sifat tertentu dengan mengacu pada sifat, dengan memainkan sifat mikroskopik ini. Kita akan bahas lagi pada video berikutnya beberapa aplikasi tersebut.